Komando Pertahanan Udara Nasional atau biasa disingkat Kohanutnas membutuhkan banyak radar untuk memperketat pengawasan udara Indonesia. Selama ini, waktu operasional radar-radar terbatas hanya sampai 18 jam saja. Mantan Panglima Komando Sektor 1 Kohanutnas Marsikal Pertama Novian Samyoga mengatakan, radar memang tidak dapat dioperasikan selama 24 jam. Radar-radar yang digunakan angkatan bersenjata negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun memiliki tipikal yang sama. Seperti sebuah mobil, radar tidak dapat mungkin dihidupkan secara terus-menerus. Ada waktu perawatan. Kalau hidup terus, ya pasti bakal rusak radarnya, kata Samyoga di markas Kosek 1 Kohatnutnas. Samyoga menuturkan, tidak berfungsinya radar Kohatnutnas selama 24 jam sangat berpotensi melemahkan pengawasan terhadap masuknya pesawat gelap, baik sipil maupun militer, ke wilayah udara Indonesia. Mencegah hal itu terjadi, Kohanutnas membuat sebuah backing system bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan. Melalui sistem itu, radar militer dan sipil terintegrasi. Jadi ada suatu area di mana beberapa radar yang saling cover, tutur Samyoga. Memang sejak tahun 2016 lalu, rencananya Kohanutnas akan menempatkan radar baru di beberapa titik, antara lain di Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Tambolaka, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Merauke, dan Papua. Samyoga berkata, Kohanutnas menargetkan sistem radar nasional dapat beroperasi selama 24 jam pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Radar sipil yang belum masuk ke sistem akan dimasukkan ke sistem, misalnya yang di Pontianak dan Ranai. Jadi ketika semua radar nyala, itulah pengawasan selama 24 jam. Kalaupun ada yang tidak menyala, tidak akan mengganggu pengawasan, ujarnya. Mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Madya Hadian Sumintatmaja, pernah mengatakan meskipun terbantu radar sipil, Kohanutnas tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada Kementerian Perhubungan. Hadian berkata, radar sipil yang bersifat secondary tidak dapat melacak pesawat militer negara asing yang mematikan transponder. Jadi cara itu belum optimal mendeteksi pelanggaran ruang udara karena pesawat militer yang tidak masuk tidak mungkin menyalakan transponder. Tentu sangat miris di mana keadaan saat ini dapat dipastikan akan terjadi banyak black flag atau penyusup tanpa izin yang sangat leluasa keluar masuk wilayah Indonesia. Walaupun beberapa wilayah sudah memiliki radar yang dapat beroperasi selama 24 jam, seperti di ibu kota, nyatanya masih ada wilayah yang radarnya belum dapat beroperasi selama 24 jam, seperti Papua misalnya. Padahal seharusnya tidak ada perbedaan antara Papua dan Jakarta, karena baik Jakarta maupun wilayah lainnya sama pentingnya bagi negara Indonesia. Ini baru radar di ranah dirgantara. Lantas, bagaimana dengan radar di maritim kita? Jawabannya juga sama. Sampai saat ini, radar untuk mengawasi wilayah maritim kita masih juga belum cukup untuk mengawasi seluruh wilayah NKRI selama 24 jam. Maka tidak heran jika belakangan ini banyak ditemukan drone dari negara asing yang sudah melakukan misi secara diam-diam di bawah permukaan air kita. Hal ini pun sudah wajib diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan tidak dipandang sebagai masalah sebelah mata. Karena apabila masalah tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan semakin banyak negara asing yang meremehkan kedaulatan serta kekuatan negara kita dengan sering menyusup untuk mengintai wilayah negara kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.